Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya sesuai judul ya, karena sablon bisa keliling Indonesia. Nah, saya di sini bakal berbagi pengalaman tentang saya ngajar sablon ya. Jadi di sini tuh saya bukan sombong atau bukan apa namanya ya pamer. Saya di sini hanya berbagi. Pokoknya buat pemula wajib nonton video ini ya, buat memotivasi teman-teman ya, khususnya pemula. eh, di sablon itu masih sangat menjanjikan. eh, saya bakal cerita apa adanya ya, real pengalaman saya bisa ngajar di beberapa kota di Indonesia ya. Ya pokoknya bisa keliling lah, alhamdulillah ya. Mungkin sekarang aja lagi off dulu ya karena pandemi ya. Jadi perjalanan saya bisa bisa ngajar keliling Indonesia itu ya, bagi saya pribadi saya juga gak nyangka. Saya bersyukur banget. Ya pengalaman yang sangat eh, menyenangkan lah. eh, Sampai ya gimana ya, ya bisa 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 ngajar kemana-mana itu bagi saya sangat sangat wah banget lah. Jadi saya bakal cerita dari awal perjalanan saya bisa ngajar keliling gitu. Jadi dulu itu sekitar 6 tahun yang lalu ya, dulu itu ada pelatihan yang diadakan sama pihak PLN CSR ya, bagian CSR. Dulu itu ada pelatihan di Depok ya, di Depok. Dan waktu itu juga saya juga masih nyablon biasa aja ya, masih standar-standar aja ya, karena cuman mungkin saya agak aktif ya, aktif entah di medsos gitu kan. Karena kalau untuk media yang lain saya agak gaptek ya. Untuk di Facebook mungkin teman-teman banyak lah yang kenal saya karena saya aktif gitu. Mau hasil saya bagus, mau hasil saya jelek, mau kayak gimana saya terus upload aja pede gitu kan. Terus teman-teman yang biasa sering di Facebook juga saya biasa komen ya, biar akrab, karena ya kita kita saudara lah gitu kan. Jadi di dunia sablon itu menurut saya pribadi gak ada yang hebat lah. Termasuk saya masih tetap terus belajar sampai sekarang gitu kan. Jadi waktu itu di Depok ada pelatihan sablon. Nah yang instruktur yang untuk melatihnya ini itu dari ya pokoknya dari kampus ternama lah di Jakarta ya. Kampus ternama yang ngajar. Dan itu tuh 2 hari proses pelatihan sablonnya. Nah, entah kenapa 2 hari ini itu mungkin dari pihak PR-nya sendiri agak entah kurang begitu cukup 2 hari, apa nggak terlalu efektif. Yang waktu itu yang saya dengar sih anak-anak masih belum bisa gitu kan. Entah teknik ngajarnya sendiri gimana saya juga gak tahu ya waktu itu. Yang pasti saya awalnya gak tahu gitu kan. Nah cuman mungkin karena saya aktif di media sosial, ya ya pokoknya aktif lah. Biarpun kadang-kadang sebagian orang juga belum tentu tahu real hasil sablonan saya itu seperti apa gitu. Yang pasti saya aktif lah gitu kan. Nah si peserta yang ikut pelatihan itu ada beberapa yang kenal saya gitu kan. Nah ketika si pihak CSR ini tuh pengen ngadain sehari lagi, tapi sementara jatah dari instrukturnya itu dari pihak kampus itu cuma 2 hari, karena mereka kan ngundang pihak kampus cuma 2 hari. Ya apa ya, mungkin ada yang masih agak kurang apa gimana, tiba-tiba ada peserta sama panitia yang ngadain pelatihan itu ada beberapa yang kenal saya. Coba suruh Bang Sika katanya ngajar. Gak lama
ada yang hubungi saya suruh ngajar sablon. Saya kaget di situ gitu kan. Saya selama nyablon tuh emang awal itu belum pernah ngajar sablon. Nah, ngajar sablon itu seperti apa saya juga gak tahu gitu kan. Eh, saya bingung gitu, jawabnya bingung. Saya bilang enggak lah, saya emang enggak biasa ngajar sablon. Saya bilang nggak ngerti karena basic saya di sablon itu juga belajar otodidak gitu. Otodidak, bener-bener gak tahu sablon itu untuk teorinya itu bener-bener gak tahu sama sekali gitu. Cuman ya teori-teori dasar aja yang saya tahu sama praktek gitu. Oh, praktek itu seperti ini. Tapi untuk ngejelasin ke teman-teman khususnya yang mau belajar sablon, saya juga bingung gitu mau ngejelasin apa karena saya benar-benar otodidak gitu, nggak begitu paham tentang teori sablon itu seperti apa gitu kan. Nah, terus dia maksa, ayolah tolong bantu aja, terserah lah mau ngomong apa kayak katanya, yang penting arahin tentang sablon. Nah, emang yang dibutuhin juga buat praktek. Nah, akhirnya saya bilang, saya udah gak mikirin dulu berapa bayaran apa kagak, karena emang saya gak mikir ke sana. Malah saya yang ketakutan disuruh ngajar sablon itu. Akhirnya saya coba oke lah, saya bilang. Nah, akhirnya karena saya gak biasa ngobrol-ngobrol depan orang banyak gitu, mungkin kalau saya ketemu teman-teman atau banyak temen datang ke rumah, saya nyablak orangnya ya, kalau kata orang Betawi sih nyablak gitu kan. Tapi ketika saya harus bicara di depan umum, mau groginya minta ampun gitu kan, udah pasti ya kan. Nah, tapi pikir lagi, oke lah, saya coba aja dulu. Akhirnya saya ajak teman saya yang biasa agak mendingan lah ngobrol-ngobrol depan orang gitu. Karena saya dulu tuh ada toko Iwan Fals ya, dulu itu ada dua lah toko. Banyak yang sering nongkrong di tempat saya. Akhirnya saya ajak, saya bilang ayo kita mau adain ngajar sablon lah, kita seadanya aja. Dari situ saya datang, saya coba lihat yang udah diajarin sama instruktur yang pertama. Ternyata sebenarnya mah enggak, ada beberapa aja sih yang agak salah dalam proses basic dasar sablon ya. Ketika proses meja updotnya, lampunya terlalu terbuka, ruangan untuk proses bikin updot terlalu terbuka, karena waktu itu ngadain di sekolahan ya, terlalu terbuka ya. Akhirnya jadi dalam proses updot banyak yang gak sempurna. Terus misalkan tintanya, dia dulu kan emang lagi rame rubber ya, pakai tinta rubber tapi kainnya kain T90. Nah, otomatis agak kesulitan buat pemula, itu agak kesulitan gitu kan. Nah, akhirnya coba saya terangkan, saya jelaskan masalah, biarpun masih grogi dikit gitu kan, karena emang basicnya belum pernah ngajar sablon sama sekali gitu kan. Jadi saya nyablak aja lah apa adanya yang saya bisa gitu. Akhirnya coba saya ajarkan, malah waktu itu kalau gak salah pakai matahari, saya apa namanya, ngupdate-nya gitu pakai matahari. Terus ruangan saya coba bikin tutup gitu kan, saya jelaskan semuanya. Ternyata pas responnya sangat baik, dan di situ juga dilihat sama orang PLN-nya sendiri gitu kan. Nah, sampai karena waktu juga terbatas, saya juga ngajarin cuma sehari, itu juga nggak full ya, saya datang dari siang, jadi nggak maksimal. Cuman karena teman-teman di Depok ini yang pesertanya itu nggak begitu jauh lah ke tempat saya bilang kalau mau emang lebih apa ya, mau mendalami sablon lebih ini ya, alangkah baiknya saya bilang datang ke rumah lah. Terus ada beberapa orang juga yang datang gitu kan. Nah, dari selang berapa lama gitu, sekitar seminggu setelah saya ngadain pelatihan, tiba-tiba saya ditelepon sama manajer lah CSR PLN nya gitu kan. Akhirnya, nah si CSR PLN nya sendiri juga kebetulan pembina OE di Depok ya. Nah, jadi ya itulah yang dibilang dunia itu nggak selebar daun kelor gitu. Tiba-tiba ternyata ini kok pembina Iwan Fals, sementara saya selama ini jual kaos Iwan Fals gitu kan. Tapi saya gak tahu karena emang saya gak terjun, nggak masuk di komunitas OI ya, saya cuman fansnya aja gitu kan. Tapi
tapi saya jual kaos-kaos OI itu, kaos-kaos Iwan Fals. Nah ternyata yang CSR PLN ini tuh manajernya itu ya ternyata pembina OI gitu kan. Akhirnya dia nelpon saya waktu itu, tiba-tiba mau gak kamu ngajar sablon gitu kan. Saya bingung juga nih jauh ngajar di mana, Sumbawa katanya. Ini awal pertama saya berangkat ke luar Pulau Jawa lah gitu kan. Saya kaget juga ya, agak deg-degan juga karena belum pernah naik pesawat gitu kan, takutan juga gitu kan. Terus kamu minta bayaran berapa? Nah di situ saya makin bingung lagi gitu, mau minta bayaran berapa gitu untuk ngajar sablon, karena selama ini juga emang belum pernah ngajar sablon, dan bayaran sablon itu berapa saya nggak tahu gitu kan. Saya bilang ya terserah lah, karena itu juga masih agak ragu saya untuk ngajar jauh itu gitu kan. Bisa gak saya ngobrol-ngobrol depan orang gitu untuk ngarahin sablon. Tapi dari pihak PLN sendiri itu yang penting mudah dimengerti gitu kan. Teori itulah dibilang, kata dia 20% aja lah, sisanya praktek, karena sepengalaman aja yang tahu. Nah di situ kan jadi saya juga ternyata pihak-pihak kayak sekelas PLN juga ngelihatnya ternyata bukan hanya ngelihat Tita ini kampus, mungkin awal-awal pertama mah yang ngelatih yang berpendidikan ini, ternyata dalam kenyataannya enggak, di situ gak berpengaruh juga gitu. Yang penting lu bisa ngarahin, dan apa yang lu sampein itu nyampe gitu ke peserta gitu kan. Akhirnya dari situ saya mau dah gitu kan, biarpun saya masih belatot lah ngomong, masih nggak begitu bisa lah, gugup lah istilahnya kalau ngomong di depan orang banyak. Akhirnya saya mau. Nah pas nanya masalah bayaran, saya juga bingung gitu mau ngasih berapa gitu ya. Cuman karena saya sering lihat teman-teman di Facebook, terutama di Bandung ya, kayak saya sering lihat Bang Andi Bintopyun sering ngajar kan, Kang Esa Hilang Brutal Studio gitu. Nah ini saya minta waktu itu 3 juta dah, saya bilang gitu kan, 3 juta bayarannya. Dia malah mahal amat kata dia. Dia bilang kok sekelas PLN bisa harga segitu bisa bilang mahal gitu kan. Karena saya juga emang pikiran saya cuma hanya sekedar biar tahu juga nih pengalaman terbang ke luar, oke aja lah berapa aja, ya udahlah terserah, saya bilang berapa aja mau dibayarnya. Kalau 2 juta gimana? Nah bagi saya sih 2 juta itu udah gede banget selama 2 hari itu kan, dua hari ngajar 2 juta udah gede banget gitu kan. Oke dah deal. Dia gak lama, selang beberapa minggu saya jalan ke, nah dari situ saya ada jatah juga buat anak buah ya untuk ikut gitu kan. Situ saya bawa 3 orang waktu itu ya, Nanda, Cimudin saya bawa gitu kan ke Sumbawa, akhirnya berangkat di sana. Nah saya ngajar, emang tiap yang saya ajar di area-area pulau itu dari mulai Bali sampai terakhir itu Pulau Alor ya, itu emang daerah-daerah pelosok juga. Jadi teman-temannya sih sebenarnya antusias ya untuk yang saya ajarin, tapi kadang-kadang ketika pengembangannya itu mereka itu agak kesulitan di mana, di alat, di bahan baku gitu kan, karena emang jarak mereka yang jauh gitu. Di situ sebenarnya sih untuk pengembangannya agak sulit ya. Tapi untuk antusias sama iniannya, peluangnya sangat menjanjikan sekali gitu kan. Ketika ngajar pertama saya ke sana Sumbawa, nah kebetulan istri lagi hamil istri. Nah di sana sendiri kebetulan saya pakai kartu yang biasa ya, sinyal bener-bener kagak ada, cuman simpati aja yang ada ya, saya aktif mati lah. Tapi ketika saya nyampe Lombok baru bunyi tuh, ternyata anak saya juga lahir, bener-bener saya gak nungguin sama sekali ya, gak nungguin lah kelahiran anak saya. Nah itulah pertama awal saya nyablon ke Sumbawa gitu kan, awal pertama gitu. Nah ternyata pas seudah saya ngajar di Sumbawa, saya juga kaget gitu. Kagetnya apa? Yang tadinya dia di harga sekian untuk ngajar,
ternyata saya bisa dapetin 4 kali lipat gitu dari pelatihan sablon itu gitu kan. Wah, saya bener-bener ya gimana ya, senangnya minta ampun. Bayangin aja ya, dari harga 2 jadi 4 kali lipat gitu kan. Eh, ya bagi saya itu udah kayak orderan 2 bulan lah, orderan 2 bulan sablon gitu kan. Ngedapetin uang seperti itu tuh. Nah dari situ mulai terus lanjut tuh, sebulan itu bisa 2 kali, dari mulai Bali, Sumbawa aja, Lombok aja saya bisa 2 kali kan, sampai terus Balikpapan, Ternate, bener-bener keliling. Cuman area Pulau Jawa aja yang cuman beberapa tempat ya, karena mungkin di area Pulau Jawa ini itu, kalau untuk sablon itu apa namanya, udah familiar ya gitu kan, benar-benar terus keliling. Nah terakhir itu sampai saya ketemu om siapa ya, ketua Lombok lah gitu kan, terakhir itu pas covid, eh, ya bulan-bulan 4 bulan ke belakang lah, sampai baru saya dari Lombok, Alor, Sumbawa itu terakhir ya, karena emang kondisi perjalanan di pesawat juga agak repot ya kalau kondisi covid gini. Mana untuk sekarang saya alihin pelatihan sablon di rumah ya, yang mau kursus di rumah, karena ya alhamdulillah sekarang saya juga udah mulai pelajari, karena kebutuhan saya buat ngajar itu harus seperti ini. Saya belajar tentang sablon itu seperti apa teorinya, entah prakteknya saya pelajari. Dan eh, dari apa namanya, dari pembahasan saya cerita sablon ini tuh, dulu itu saya menggunakan alat benar-benar sederhana gitu kan, dan dari pihak PLN sendiri itu nggak ngelihat itu gitu. Saya meja upload cuman 2 lampu gitu kan, masih ditindihin pakai apa, batu gitu kan. Meja sablon saya meja catok. Jadi buat teman-teman khususnya pemula gitu, jangan pernah pesimis gitu, jangan pernah pesimis dengan alat yang kalian punya gitu kan. Alat itu sebenarnya sekedar hanya pendukung aja gitu kan, pendukung kerja kita. Ketika alatnya canggih udah otomatis pengerjaan cepat, hasil juga bisa maksimal. Tapi buat temen-temen pemula khususnya ya, basic dasar sablon itu benar-benar dikuasai dulu, entah dari mulai proses abrek, tinta, pengenalan tinta, setting, itulah yang dikuasai dulu. Jadi yang saya lihatin sih, anak-anak sekarang itu lebih lihat temennya beli anu ikutin, tapi apa ya, basicnya sendiri itu benar-benar nggak dipupuk, nggak dipelajari gitu. Lihat temennya beli meja ini ikut gitu. Saya bilang sayang gitu. Akhirnya nah, semua alat-alat sabun itu ada kegunaannya masing-masing sebenarnya mah. Ketika kita pakai meja ini, oh main tinta ini, itu cocoknya pakai tinta ini gitu. Jadi saya harap sih buat teman-teman ya, khususnya pemula yang baru mulai di usaha sablon ini ya, bener-bener maksimalin lah alat yang kita punya aja dulu gitu. Ntar juga bertahap lah, termasuk saya sendiri, dari mulai saya nodong pakai kardus nyablon gitu kan, sampai punya papan banting, terus bertahap gitu. Jadi gak harus buru-buru, tapi kuasai dulu teknik dasar sablon itu sendiri gitu. Gak perlu harus ikut-ikutan kayak si Anu lah gitu kan. Jadi bener-bener dipupuk dulu. Nggak apa ya, ya termasuk kayak saya pribadi ya, alhamdulillah dengan tunjukinlah karya. Saya pernah sering bilang sama teman-teman ya, nama itu kosong, karya itu nyata. Jadi teman-teman berkarya terus biar nama teman-teman terus keisi gitu. Kalau udah punya karya, orang malah yang datang ke kita gitu, nyamperin kita. Jadi intinya mah manfaatin alat-alat yang teman-teman punya, nggak usah harus ikut-ikutan. Ya maksimalkan lah dengan alat yang kalian punya ya. Saya aja alhamdulillah gitu kan, mulai pelan-pelan gitu. Untungnya ya rasa iri mah ada kali ya, ketika lihat teman-teman apa namanya, teman-teman yang lain udah pada kayak gini kok saya masih kayak gini aja gitu kan. Ya saya sih udah berusaha gitu kan, cuman ya kalau masalah rezeki kan udah diatur ya, udah gak bisa apa namanya, udah gak bisa
nolak aja. Cuman kadang-kadang kalau ketika saya jadi pembicara di sablon, saya itu termasuk sombong. Saya bilang saya termasuk paling sukses sablon di Depok. Nah, orang-orang kadang-kadang wah sombong amat itu. Nah, tapi dalam artian sukses itu bukan karena saya punya segalanya dari hasil sablon, misalkan mobil, rumah, bukan. Saya bisa bertahan di bidang ini selama 12 tahun, itu termasuk termasuk sukses gitu. Saya bisa nafkahin keluarga, saya bisa ngasih orang tua gitu kan. Eh, Banyaklah teman-teman sablon juga yang gulung tikar gitu kan, naik jatuh gitu, itulah namanya usaha gitu kan. Kalau teman-teman gak mau rugi ya udah mendingan jadi pekerja gitu kan, ketika kerja dapat gaji tiap bulan. Nah kalau beda kayak kayak usaha-usaha sablon termasuk ya usaha apa ya, UMKM lah jatuhnya ya, apa usaha perorangan gitu kan ya. Ya sekalinya situ sukses ya udah gak ketulungan, ya sekalinya bangkrut ya bangkrut, itulah harus ini lah, harus berani lah kalau mau jiwa usaha itu. Nah kalau banyak lah teman-teman sablon juga kadang-kadang gak mau keluar dari zona nyaman ketika eh, apa gue mau udah cukup kok dengan kayak gini juga sablonan gitu kan, udah banyak orderan. Nah eh, settingan gitu-gitu tuh basic awalnya tuh kadang-kadang nggak dipupuk. Banyak yang tukang sablon yang udah lama tapi ya dibilang hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah kalau saya pribadi terus diulik gitu, nggak ada kok, nggak ada, menurut saya nggak ada yang hebat di dunia sablon ini, nggak ada. Yang maju ya misalnya yang sukses dari dunia sablon, tapi kalau dibilang hebat mah enggak, karena emang udah rezeki itu udah diatur gitu kan. Teman-teman nggak usah, khususnya pemula nggak usah pesimis gitu kan. Syukuri, nikmati, jalani. Itu saya ingat banget kata-kata teman saya ya, Bang Gober ya, syukuri, nikmati, ya udah bersyukur aja dengan alat yang kita punya, nikmatin aja gitu kan. Dan jalani gitu. Kalau teman-teman udah bersyukur, udah menikmati, ya udah tinggal jalanin ya. Masalah rezeki udah ada yang ngatur gitu, gak perlu banyak lah yang ngomong ke saya juga, oh Cika gini namanya doang gitu, orang pada tahu tapi tempatnya gitu-gitu aja, ya itu udah gak bisa ditolak. Masalah rezeki mah gitu kan. Bisa aja saya kalah sama teman-teman yang baru main di dunia sablon, itu udah gak bisa saya juga udah gak bisa jawab, itu udah Allah. Yang penting saya udah berusaha dan saya di sini juga enjoy dengan kerjaan yang saya jalanin gitu kan. Ya bersyukur aja ya. Ya kayak tadi lah, nggak semua orang lah di teman-teman sablon bisa bisa keliling Indonesia gitu kan, ngajar sablon. Ya saya bersyukur baru hari gini, alhamdulillah saya bisa tahu jauh kemana-mana ya, ngajarin orang gitu, alhamdulillah gitu kan. Jadi buat teman-teman biar nggak terlalu panjang nih, panjang banget videonya ya. Buat teman-teman nggak khususnya pemula gak usah pesimis gitu kan, rezeki udah ada yang ngatur. Teman-teman tetap semangat aja dengan alat yang kalian punya. Nah dulu juga saya bisa ngajar kemana-mana itu masih alat sederhana, tapi hasil dinilai juga gitu kan, karena hasil saya alhamdulillah mungkin bisa kepake sama teman-teman ya, sampai saya bisa disuruh ngajar gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman khususnya pemula yang baru mulai ngerintis usaha sablon gitu kan, yang dengan alatnya masih sederhana, gak usah pesimis, terus aja berkarya. Nama itu kok, ingat, nama itu kosong, karya itu nyata. Jadi terus berkaryalah biar nama teman-teman terisi terus, jadi orang-orang tuh bakalan tahu nama teman-teman. Oke, terima kasih, itu aja sharing-sharing dari saya tentang perjalanan saya sablon. Nah banyak sih yang bakalan mau dibahas, tapi lain kesempatan saya bakal bahas. Kalau yang mau nanya-nanya silahkan komen di kolom komentar ya, untuk iniannya lah, biar pokoknya nanya tentang sablon karena channel saya itu khusus tentang sablon. Pokoknya teman-teman bolehlah tanya-tanya di kolom komentar. Kalau yang tahu nomor saya, teman-teman bisa inian di nomor saya lah, bisa japri atau inbox. Oke, terima kasih. Pokoknya buat teman-teman pemula khususnya semangat terus ya kan, jaga selalu kesehatan. Semoga Indonesia pulih lagi, semoga saya juga bisa terus berkarya lagi. Pokoknya semangat.
semangat terus, sehat-sehat terus pelaku sablon Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi